Berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Tuhan kami yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Benar ya Tuhan, kami ingin bermazmur, memuji nama-Mu selagi kami masih ada, dan kami akan tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk pagi hari, di mana hari yang baru ini kami sambut dengan penuh ucapan syukur, dan kami rindu di dalam pujian kami, nama Tuhan selalu ditinggikan. Terlebih lagi kami akan bersama-sama kembali dengar-dengaran akan rahasia firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Sangat bersyukur pada pagi hari ini kembali lagi kita, saudara-saudaraku, bersama-sama di dalam persekutuan kita, pujian dan penyembahan kita. Kita sudah bersama-sama menaikkan segala hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, senang sekali pagi hari ini saudara-saudaraku kita semua ya dibangunkan kembali oleh Tuhan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dengan segala rasa syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku, kita kembali lagi melanjutkan apa yang sudah kita dalami dalam 2 hari ini, ya, tentang 3 hari ini tentang buah roh yang bagian yang terakhir, yaitu buah roh ialah pengendalian diri, temperantia, yaitu moderasi. Bagaimana kita memahami bahwa buah roh adalah pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, mengendalikan hidup kita, saudara-saudaraku, dari hal-hal yang bisa membuat kita menyimpang dari kehendak Allah, situasi-situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, ya, itu semua pengalaman yang sangat berharga karena Tuhan menyertai dan tidak membiarkan kita tergelincir, dan Tuhan tidak membiarkan kita terjatuh, tapi Tuhan menolong setiap hidup kita, saudara-saudaraku. Dengan pimpinan Roh Kudus kita mengerti bahwa kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kita semua untuk tetap setia kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Maka pagi hari ini kita akan melihat lagi dari pengalaman hambanya, pengalaman Rasul kita. Penting sekali kita memahami banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, karena di dalam dialah, di dalam dirinya lah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, menyatakan panjang sabarnya Tuhan dan bagaimana Tuhan mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupannya supaya tetap dia, Paulus, bisa memberitakan kabar baik tentang kemurahan hati Tuhan. Meski kita tahu banyak godaan, tidak sedikit godaan Bapak Ibu Saudara di dunia ini. Kalau kita tidak terkendali, kalau kita tidak mengendalikan hidup kita, atau lebih tepatnya kalau Tuhan tidak mengendalikan ya kehidupan kita, maka saudara-saudara, kita pun tidak akan terluput dari kejatuhan, tidak terluput dari hal-hal yang merugikan kita, dan bahkan bisa juga mundur dari pelayanan, ya,
mundur dari kesetiaan kepada Tuhan kalau kita, saudara-saudaraku, ya tidak dikaruniakan oleh Tuhan pertolongan ya untuk tetap mengendalikan hidup kita biar sejalan, selaras, dan tetap bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya jadi mari kita renungkan kembali. Kita akan lihat sama-sama saudaraku satu pertolongan Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan hambanya, Rasul Paulus. Satu hal yang sangat penting kita mengerti dengan baik, bagaimana Tuhan menolongnya dari berbagai hal ya yang tidak sedikit ya persoalan dalam kehidupannya ketika dia menjalani kesetiaan melayani kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kehidupan atau dari ya pancingan-pancingan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya saudaraku, di saat dia memberitakan Injil Kristus, di saat dia memberitakan kebenaran, ya tidak sedikit para pencemooh, ya tidak sedikit orang-orang yang menganggap dia adalah orang yang aneh, ya atau bahkan sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya bagaimana Paulus menanggapi semuanya itu? Seperti apa dia bersikap, saudara-saudara, jika orang-orang harus melakukan hal yang kasar kepadanya? Ya, bagaimana orang-orang yang dulu yang menghormati dia, ya berbalik menjadi musuh. Orang-orang yang dulu kagum kepadanya, ya menjadi berbalik arah dan menyalahkan Paulus dan menganggap dia sebagai musuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya secara manusia itu tidak mudah. Itu adalah hal yang sulit, ya, karena mempertahankan atau membela diri sendiri itu, saudaraku, ada pada diri setiap orang. Tetapi bagaimana hal ini ya dilakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan pertolongan kasih dan kemurahan hati Tuhan. Nah, mari kita lihat dulu saudaraku satu peristiwa, ya pengalaman, ya di mana Paulus saudaraku harus diperhadapkan kepada tuduhan-tuduhan macam-macam. Ya, saudara dan saya dalam kehidupan ini, ya barangkali juga akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak fair, orang-orang yang tidak jujur, dan orang-orang yang memutarbalikkan fakta, ya. Tetapi saudaraku, kita belajar dari hambanya Rasul Paulus bagaimana ya tetap terkendali. Amin. Buah roh ialah pengendalian diri, dan itulah yang dilakukan oleh Allah baginya supaya pemberitaan Injil Kristus bisa terus disampaikan kepada semua orang dimanapun dan kapanpun dan di dalam keadaan apapun. Mari kita lihat dulu saudaraku, ya di dalam Kisah Para Rasul 24, ya. Ya, saya kira kita akan sama-sama bersetuju Bapak Ibu Saudara bahwa yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana supaya kita selalu bisa terkontrol, ya, bisa sikap kita terkendali ketika kita menghadapi ya situasi-situasi baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Amin. Bagaimana tetap semuanya berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam contoh pengalaman yang dialami oleh hambanya Rasul Paulus, ya ketika dia harus bersikap mengendalikan dirinya,
ya ketika dia diperhadapkan kepada tuduhan daripada orang-orang yang memfitnah dia. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Para Rasul 24, ya. Nah, Kisah Para Rasul 24 ini, ya saudaraku, tidak akan kita baca semuanya, tetapi di sini ya Paulus saudaraku didakwa, ya, dan difitnah, dan di orang-orang yang memutarbalikkan bahwa Paulus telah dianggap mengacaukan masyarakat, padahal dia tidak merugikan mereka. Ya, Paulus hanya memberitakan tentang salib Kristus, saudara-saudaraku. Ya, nah, namun kita lihat, saudara, dalam cerita ini, ya, Felix sebagai wali negeri, saudaraku, kita lihat setelah memperhadapkan Paulus ke dalam satu pengadilan, ya, karena pada waktu itu, saudara, dalam pemerintahan di zaman Romawi sudah ada cara pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus di dalam dakwaan daripada masyarakat umum, ya. Saudara, kita lihat, kita akan membaca dari ayat 22 saja, ya. Ayat 22. Oh ya, kalau lebih baik kalau kita baca dari ayatnya yang ke ayat berapa nih? Dari ayat 10 saja. Ayat 10, ya. Kisah Para Rasul 24 ayat 10. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Ini di sidang pengadilan, Bapak Ibu Saudara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku di hadapanmu." Jadi ini adalah pembelaan Paulus, ya, di pengadilan ketika dia diperhadapkan dengan tuduhan saudaraku atas pemberitaan kebenaran yang disampaikan pada saat itu, ya. Ayat 11, engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini karena kerinduan daripada Paulus untuk saudara-saudaranya secara jasmani, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu, agar mereka bisa mendengarkan Injil keselamatan, mendengarkan berita, ya, tentang salib Kristus, maka Paulus ini, saudaraku, selalu menyempatkan diri untuk pergi ke Yerusalem, ya, karena di sanalah pusat daripada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel tinggal. Nah, saudaraku, tapi bukannya Paulus disambut, saudaraku, tapi selalu difitnah, selalu, ya, dijadikan kesempatan untuk bagaimana supaya Paulus ini, ya, bisa diperhadapkan kepada ke pengadilan dan supaya dia dihukum, ya. Itulah yang diinginkan oleh orang Yahudi, ya, menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, itu kebiasaan mereka, saudara-saudaraku, ya, bukan menghukum orang yang bersalah, tapi menghukum orang yang tidak bersalah. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara,
kalau kita lihat di zaman modern sekarang ini, ya sama juga ya, bahwa keadilan itu susah ditemukan. Ya, keadilan itu susah ditemukan dalam pengadilan manusia, dalam pengadilan di negara di mana kita lihat bahwa ya orang-orang sebagai penegak hukum, ya mereka lebih memilih untuk membela kepentingannya sendiri daripada kepentingan orang lain apa yang benar. Nah, saudaraku, ayat 13, dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Jadi saudara, ya kita mempunyai hak untuk menjawab, ya saudara. Jadi kita tidak boleh takut karena di bawah tekanan daripada orang-orang lain. Kita harus tetap mengendalikan diri kita untuk tetap bisa berdiri dengan tegak, ya, menyaksikan dan mengatakan apa yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Karena bagaimanapun kalau diperlakukan secara tidak adil, ya, saudara, itu adalah hal yang sangat tidak mengenakan bagi seseorang. Tapi kita lihat bagaimana cara daripada Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, membela dirinya yang pada akhirnya adalah semuanya bermuara kepada kerinduan dia di dalam segala situasi agar ya nama Kristus dipermuliakan dan supaya semua orang, ya, dimanapun, baik yang senang kepadanya maupun yang benci kepadanya, pada akhirnya tujuan daripada Rasul Paulus adalah agar mereka bisa mendengarkan tentang salib Kristus. Kita lihat, saudara, ya, di ayat 14, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Kenapa Paulus mengatakan ini, Bapak Ibu Saudara, kepada Felix, padahal dia adalah orang Romawi, tidak tahu menahu tentang hukum Taurat? Karena tuduhan ini disampaikan oleh ya ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam-imam orang Israel yang paling membenci Paulus pada saat itu. Aneh ya Bapak Ibu Saudara, aneh sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena mereka tahu bahwa Paulus ini dulu dia adalah orang Farisi, dia adalah ahli Taurat. Saudara-saudaraku, dia adalah orang Yahudi, dia adalah orang Israel. Tetapi ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, berita kebenaran tentang Yesus Kristus yang Paulus sampaikan di mana-mana kepada bangsa-bangsa lain tentang keselamatan hidup yang kekal. Saudaraku, karena Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, ya, bahwa saat ini adalah kasih karunia Allah yang menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap manusia. Saudaraku, hal itu sangat menyakitkan hati orang-orang Yahudi, dan mereka selalu ingin mencari alasan untuk bagaimana menghukum Paulus. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya adalah supaya menghentikan, ya, supaya ya berita tentang kebenaran kasih karunia Allah itu tidak tersebar kemana-mana. Nah, itu tujuannya. Tujuan dari siapa, Bapak Ibu Saudara? Tentu itu adalah tujuan iblis dan tujuan setan melalui orang-orang yang mau dipakainya untuk memutarbalikkan kebenaran itu. Tapi saudaraku, kita lihat
ya Paulus tetap terkendali. Amin. Pikirannya ya dia tidak menjadi stres Bapak Ibu Saudara karena tekanan dari orang-orang sekelilingnya. Amin. Dia tidak stres karena tuduhan-tuduhan orang-orang yang menyakitinya, yang memutarbalikkan fakta, tapi dia tetap terkendali dan dia tetap menaruh pengharapan kepada kebaikan dan kemurahan hati Tuhan saja. Ayat 15, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rupanya berita tentang kebangkitan orang mati itu ya adalah satu persoalan yang besar. Ya, dulu ya diperhadapkan kepada orang-orang yang tidak terlalu peduli hal dibalik daripada kehidupan sekarang ini. Ya, orang-orang yang tidak percaya ya tidak terlalu memikirkan itu, bahkan dianggap itu adalah suatu hal yang sesat kalau dikatakan ada kebangkitan orang mati suatu saat nanti. Nah, sedangkan berita yang paling pokok disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua orang tentang keselamatan manusia adalah melalui iman kepada berita kebangkitan dari antara orang mati. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya inilah ya intinya berita yang sangat dibenci oleh banyak orang, ya baik pada saat itu, pada saat pelayanan Rasul Paulus, dan juga sampai pada saat di zaman sekarang ini. Nah, saudaraku, karena kita sudah beberapa kali mendengarkan bahwa ada rahasia Allah di balik salib Kristus Yesus, ada kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Nah, saudaraku, ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dia memastikan Bapak Ibu Saudara, ya Paulus memastikan bahwa dia tidak bersalah kepada siapapun. Dia selalu bertanggung jawab dan tidak merugikan siapapun. Lalu apa alasannya? Apa alasannya dia harus dihukum? Apa alasannya? Kecuali karena kebencian mereka kepada berita kebenaran yang Paulus katakan, yang Paulus beritakan kepada semua orang. Tidak ada alasan mereka untuk menghukum Paulus. Tapi Bapak Ibu Saudara, iblis itu akan selalu mencari-cari alasan untuk bagaimana supaya orang-orang percaya itu berhenti bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Bagaimana supaya orang percaya itu mundur dari pelayanan, mundur dari tugas pemberitaan Injil, dan mundur dari perlombaan iman yang benar yang diwajibkan bagi kita semua. Itulah tujuan iblis dan setan, saudaraku, melalui masalah-masalah, persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Ya, saudaraku, terutama tuduhan-tuduhan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, terhadap pelayanan kita. Maka saudara-saudaraku, kita mencontoh Rasul Paulus ini karena dia tidak bisa dihentikan oleh sikap yang keliru yang ditujukan kepadanya dari orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dia mengatakan bahwa dia, Paulus, ya menjamin bahwa dia hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Tapi iblislah yang menggerakkan hati orang-orang jahat, ya, supaya dapat menghentikan berita kabar baik keselamatan tentang kebangkitan Yesus Kristus, pengampunan segala dosa, dan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 17, dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Tidak ada tuduhan itu bahwa terbukti bahwa Paulus ya membenci saudara-saudaranya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita sudah tahu maksud Paulus di sini adalah peristiwa di mana orang-orang Israel, ya, orang-orang percaya, ya, orang-orang pengikut Yesus Kristus yang menjual harta benda mereka sebab mereka mengira bahwa kerajaan sorga yang dijanjikan oleh Allah akan segera diwujudkan di tengah-tengah bangsa Israel, sementara mereka sudah menjual segala harta benda mereka dan mereka berikan itu kepada rasul-rasul untuk digunakan untuk kepentingan mereka semua, saudaraku. Dan ternyata bahwa rencana Allah adalah saudaraku, dengan apa yang dilakukan oleh Saulus, ya, yaitu ketika dia belum diselamatkan dan membunuh Stefanus, ya, dengan keinginan daripada semua pemimpin daripada orang Israel, itu mengakibatkan bahwa program Allah melalui bangsa Israel untuk menjadikan kerajaan sorga di bumi sesuai dengan janjinya kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub belum bisa diwujudkan. Maka orang-orang percaya pada saat itu mulai dari hari Pentakosta, ya, saudaraku, jatuh miskin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang sangat luar biasa adalah bahwa kita lihat di sini perhatian daripada Paulus ini, saudara, supaya dia tidak bisa dituduh tidak memperhatikan saudaranya, tidak memperhatikan orang-orang Israel yang mereka anggap bahwa Paulus ini telah meninggalkan bangsanya, meninggalkan saudara-saudaranya. Tidak, saudara. Dia mengumpulkan bantuan dari bangsa-bangsa lain, dari jemaat Korintus, dari jemaat Makedonia. Dia mengumpulkan diakonia untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, orang-orang percaya di Yerusalem. Itulah buktinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat bahwa pelayanan Rasul Paulus adalah pelayanan kasih yang terus menolong, ya, setiap orang. Ya, tidak ada tempat di mana orang menuduh dia telah melakukan satu hal yang tidak benar di dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi. Selanjutnya di ayatnya yang ke-18 dikatakan, sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Ya, tidak ada pertengkaran yang dilakukan oleh Paulus kepada siapapun, Bapak Ibu Saudara. Ayat 19, mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Saudaraku, menggunakan tangan orang lain. Ya, inilah orang-orang Yahudi bagaimana supaya bisa menghukum Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 20, namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku diperhadapkan di mahkamah agama. Ya, ayat 21, atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tahu persis tidak ada alasan yang bisa diterima akal sehat kenapa dia harus diperhadapkan kepada hukuman sementara dia tidak melakukan kesalahan. Persis seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia selalu dituduh untuk sesuatu hal yang sama sekali tidak bisa dibuktikan.
Tapi itulah kenyataan hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa orang-orang yang jahat itu tidak ada puas-puasnya, ya, karena mereka selalu membenci kebenaran dan ingin menghentikan, ya, kabar baik, ingin menghentikan bagaimana supaya Paulus ini, saudaraku, tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi setia kepada kebenaran. Itu inti daripada tujuan mengapa tuduhan-tuduhan itu disampaikan kepadanya. Ya, saudara. Nah, kita belajar dari situ, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang jahat itu selalu ada di mana-mana. Nah, ayat 22. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan ayat 24, setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Jadi rupanya istrinya adalah seorang Yahudi, ya. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selalu akan ada saja jalan, ya, supaya, ya, penderitaan atau supaya keadaan yang sulit itu akan membawa kepada suatu keadaan di mana orang-orang ingin mendengar, ya, ingin mendengarkan tentang keyakinan kita, tentang kepercayaan kita, tentang kebenaran yang kita imani, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat menarik, ya, saudaraku. Tapi itu hanya tersedia bagi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, setia kepada kasih karunia Allah, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena dari sikap daripada Paulus ini kita lihat, saudaraku, dia tetap tenang, dia tetap menghadapi, menjawab, ya, dia tidak lari, dia tidak takut, Bapak Ibu Saudara, dia tidak stres dengan keadaan di sekelilingnya, tapi dia tetap menaruh harap kepada Tuhan, dan dia, ya, akan tetap berbicara tentang kebenaran. Nah, itu yang sangat luar biasa. Lalu kita lihat tadi, Felix, saudaraku, ya, terbuka hatinya, ingin mendengarkan apa sebenarnya yang diberitakan kepercayaan Paulus kepada Yesus Kristus itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Kalau Paulus ini ketakutan dan dia melarikan diri dari keadaan sulit, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kesempatan bagi dia untuk bersaksi tentang kebenaran Kristus. Amin. Tapi dia tetap harus menghadapi itu semuanya. Itu yang sangat luar biasa. Ayat 25. Tapi ketika Paulus berbicara tentang apa? Tentang kebenaran. Amin. Saudaraku, itu adalah kesempatan baginya untuk berbicara, membentangkan, menyampaikan kesaksian hidupnya tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Saudaraku, itu yang tetap menjadi fokus daripada Paulus ini. Karena dia tidak sedang memberitakan tentang dirinya sendiri, dan dia tahu Allah yang bekerja di dalam semuanya, ya, dalam suka maupun duka, untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu jelas sekali Paulus menyampaikan, ya, kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita, kepada semua orang, bahwa Allah tidak tinggal diam. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja di dalam segala sesuatu hal, dalam suka maupun duka, untuk mendatangkan, ya, menghadirkan kebaikan. Bagi siapa, Bapak Ibu Saudara? Bagi semua orang? Tidak. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, sekalipun di masa yang sukar, masa yang sangat sulit. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahkan seperti Paulus ini, saudaraku, ketika ketidakadilan itu diarahkan kepadanya, saudaraku, dia tetap,
berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Karena apa? Karena saudaraku, tidak ada yang bisa luput dari penghakiman yang akan datang, dan itu juga hal yang menggerakkan hati kita, mengapa kita selalu ada rasa takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak peduli tentang penghakiman yang akan datang, di mana orang-orang akan dipermalukan oleh Tuhan suatu saat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak usah iri hati kepada mereka yang tidak peduli terhadap kebenaran. Amin. Kita harus tetap setia kepada kebenaran, dan kita harus selalu bersama-sama, saling mendukung, saling menasehati, saling mendoakan, supaya kita tetap setia kepada kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana respon Felix, saudaraku? Ya, dikatakan di situ tadi, Felix menjadi apa? Menjadi takut, saudaraku. Ya, dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. 26. Sementara itu, Felix berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu, ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Wah, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata ketahuan ya bahwa motif daripada pejabat ini adalah untuk menerima sogokan, untuk korupsi, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah gambaran yang sangat memalukan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia mau mengambil kesempatan keuntungan dari perkara orang-orang, ya, dari Paulus juga. Dia berharap Paulus menyogok dia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kenapa Paulus harus menyogok dia, menyogok Felix, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena Paulus tidak takut dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Dia tahu Tuhan Yesus akan membela dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengendalikan hidupnya, dan tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan kepadanya tanpa seizin Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa. Pengendalian diri. Buah roh ialah pengendalian diri, temperance. Ya, dia hatinya selalu dilembutkan oleh Roh Kudus, meskipun sikap kasar dari orang-orang yang menuduh dia, ya, dengan secara luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, tuduhan itu kepada Paulus sangat menyakitkan, tetapi Paulus harus tetap bersandar pada kebaikan Tuhan, dan dia percaya Tuhan yang membela hidupnya, membela dirinya, saudaraku. Ya, dia tidak bersandar berharap kepada pembelaan manusia, karena dia tahu Tuhan Yesuslah pembela satu-satunya hidup sekarang ini maupun yang akan datang. Sebab Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, saudaraku, untuk menebus kesia-siaan hidup manusia. Dan kita orang-orang yang percaya inilah yang merasakan kebaikan Tuhan itu dalam setiap perkara kehidupan kita. Tuhan membela hidup kita, saudaraku, dan tidak akan mempermalukan kita, karena kita tahu segala kendali ada di tangan Tuhan. Amin. Saudaraku, tetaplah setia kepada kebenaran. Amin. Tetaplah berdoa, dan tetaplah kita saling memberikan dukungan, support satu dengan yang lain. Karena kita tahu, saudaraku, Tuhanlah pembela dan tidak akan mempermalukan hidup kita. Tuhan akan memelihara kesaksian yang benar ini, dan kita percayakan semuanya kepadanya. Biarlah semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan biarlah kita semua dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyaksikan kebaikannya kepada semua orang, supaya makin banyak orang yang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh benar ya Tuhan kami. Kami bersyukur sekali karena mengetahui sampai di titik ini kebaikan Tuhan
terus menyertai hidup kami dan akan membela hidup kami selamanya. Kami tidak mempunyai kekuatan apapun untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kami selain daripada bersandar saja kepada kuat kasih karunia Allah yang memampukan kami, supaya di dalam segala hal, segala perkara Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat-berkat yang besar dalam kehidupan kami, supaya kami tetap bisa setia mengasihi-Mu ya Bapa lebih daripada apapun. Diberkatilah semua saudara-saudara kami pagi hari ini yang sudah bergabung, dan bersama-sama kami menyembah-Mu ya Tuhan, dan bersama-sama kami Tuhan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam melalui Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku semuanya. Ya, salam kudus buat kita semua. Ya, saya kembalikan kepada langsung saja ya Ibu Marbun yang akan membawa kita dalam doa syafaat. Silakan Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Amin.